peristiwa yang telah terjadi dalam kaitannya dengan pernyataan seorang advokat senior yang mensikapi putusan kasasi dari Mahkamah Agung dengan membuat pernyataan-pernyataan yang jauh daripada kebenaran sehingga menimbulkan kegaduhan di kalangan kami selaku para advokat. Untuk lebih detailnya kami akan mempersilakan nanti Ketua DPC Pradi Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang terbaik sehingga malam ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara konferensi pers ya, terkait bagaimana sikap DPC Pradi Jakarta Barat terhadap tindakan perbuatan daripada rekan advokat senior Saudara Hotman Paris terhadap organisasi yang kami cintai, ya, Pradi, di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Tadi sudah memperkenalkan diri Bapak Eri Suherman, Sekretaris DPC Pradi Jakarta Barat. Di sebelah kanan saya sudah tidak asing lagi, ya, pengacara yang sudah cukup terkenal juga, ya, Ketua Cyber Indonesia, rekan Muanas, dan di sebelah kiri saya juga sama, ya, sudah cukup sangat terkenal, ya, rekan Aulia Fahmi. Mereka ini juga adalah pengurus dan anggota DPC Pradi Jakarta Barat. Dan di sebelah kiri yang paling di pojok adalah rekan Ridanton Damanik, Ketua Bidang Pembelaan Profesi dan Organisasi, ya, DPC Pradi Jakarta Barat. Di sini juga ada beberapa pengurus-pengurus yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada wakil ketua juga di sini, wakil sekretaris di sini. Jadi kami harus memberikan pernyataan sikap kami karena ini sudah menyangkut, ya, marwah daripada organisasi Pradi. Dan ini juga menyikapi bagaimana respon dari jadi Pradi ini adalah organisasi yang sangat besar. Mungkin ada sekitar 60.000 anggota Pradi di seluruh Indonesia. DPC kami ini mungkin kalau tidak salah ada hampir 190 DPC Pradi di seluruh Indonesia. PPH Pradi juga yang adalah saya sebagai juga Ketua PPH Pradi Pusat ada mungkin sekitar hampir 140 cabang dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi bayangkan kalau DPC, ya, Pradi ini diusik, gitu ya. Bayangkan bagaimana kami juga sebagai anggota Pradi merasa terusik, ya. Nah, tentunya di sini yang perlu kami sampaikan, apa sih kira-kira yang menjadi persoalan? Tentu yang menjadi persoalan adalah ketika kami ketahui bahwa rekan, ya, pengacara tersebut, advokat tersebut, bahkan ternyata sudah bergabung dan menjadi anggota organisasi lain. Apa itu namanya? Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Ya, ya. Jadi kalau tidak salah sudah ada kartu anggotanya. Jadi artinya, ya, ini kenapa masih mengomentari Pradi, gitu ya? Sedangkan sudah berada di tempat yang lain. Bahkan memberikan komentar itu waktu itu ada di dalam satu momen, dalam satu videonya, itu sebelah-sebelahan dengan presidennya. Yang sebenarnya itu juga saya kenal, teman saya, rekan Faisal Hafiz, gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin, ya, yang bisa kita dengarkan dalam videonya itu antara lain, ya, DPN Pradi Otto Hasibuan tidak sah, gitu ya. KTA-nya juga menjadi tidak sah. Kemudian kalau saya tidak salah dengar juga berdampak juga produk PKPA-nya. Ini menjadi suatu pertanyaan, apalagi bicara PKPA, gitu ya, karena presidennya dulu itu menyelenggarakan PKPA juga. Karena dulu mereka ini berdua sebenarnya wakil ketua umum X, ya, di periode sebelumnya, dan Wabendung, gitu. Ketika meninggalkan Pradi ini, tapi kenapa kok kemudian mendiskreditkan
Ada apa? Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan kemudian berlanjutlah peristiwanya ini sampai dengan putusan kasasi, gitu ya. Kalau nanti soal pasal dan kira-kira apa yang akan kita lakukan nanti mungkin rekan Anas, rekan Fahmi bisa menjelaskan. Tetapi yang pasti, ya, bahwa perdamaian itu sudah terjadi. Tapi kan kok orang yang di luar yang ragu-ragu, gitu kan? Lah, karena saya sendiri, saya Ketua DPC Pradi Jakarta Barat, saya Suendra Asiduta Barat. Saya yang berhubungan langsung dengan rekan Alamsyah. Jadi segala dokumentasi aslinya itu ada di saya. Baik sebelum putusan kasasi maupun sesudah putusan kasasi itu dokumennya ada. Dan secara bukti dokumen asli tersebut dan seluruh bukti yang ada tentunya, ya, baik itu adalah chat WA saya, video saya dengan rekan Alam, itu sudah jelas-jelas secara nyata bahwa saudara Alam sudah menyatakan. Jadi kalau dibilang sudah say goodbye, halo say goodbye katanya ya, halo say goodbye juga itu terhadap keputusan rapat pleno, terhadap perubahan anggaran dasar. Jadi rekan Alam sudah tidak mempersoalkan lagi, ya. Jadi yang berlaku sekarang adalah bagaimana yang sudah disepakati di dalam Munas. Jadi Munas itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu organisasi. Dan terhadap hasil keputusan Munas itu belum pernah digugat, ya. Kalau bicara yang dibatalkan itu adalah, ya, perubahan anggaran dasar melalui rapat pleno. Dan itu pun sebelum putusan kasasi, ya. Rekan Alamsyah sudah menyatakan dalam pernyataannya apapun putusan kasasi, maka dia sudah mengakui hasil keputusan yang dihasilkan di dalam Munas dan mengakui kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi yang sah. Jadi sudah clean and clear. Nah, kalau kita bicara hukum perdata, artinya ini kan sebenarnya ini ada Dr. Fangli nih di sini nih. Ini sangat paham juga ya. Kalau sudah kita bilang doktor itu pasti mungkin ya, karena di sana doktor, di sini doktor gitu ya. Jadi kalau kita bicara sebenarnya kan hukum privat ya. Artinya si penggugat sudah tidak mempersoalkan. Dia sudah bilang nih kalau soal anggaran dasar yang dirubah di pleno udah game over. Saya sudah nggak persoalkan lagi. Saya akui yang di Munas, perubahan yang di Munas. Nah kalau antar para pihak sudah menyepakati itu udah selesai dong. Yang di luar nggak usah lagi ribut, gitu loh. Itu juga udah nggak diperhati, ngapain mau ribut-ribut gitu kan. Nah jadi ini sudah clean and clear dan dampaknya ini benar-benar sudah terjadi kegaduhan, kegalauan, ya, apa tuh, keonaran gitu ya. Karena saya sendiri, ya, di sini beberapa rekan-rekan DPC Jakarta Barat, kita punya WhatsApp grup aja ada berapa ya? Tektok ya. Waduh, kita mesti menjelaskannya susah benar gitu kan. Bahwa itu no case sebenarnya. Jadi no case. Nah, belum di PBH Pradi yang ada sampai hampir 140 cabang itu. Kita harus menjelaskan, belum DPC. Jadi ini sudah gaduh, sudah heboh ya. Dan makanya terjadi juga sudah laporan-laporan polisi di mana-mana. Nah, jadi dalam kesempatan ini makanya kemarin juga saya dalam konferensinya sempat saya himbau sebenarnya sudahlah stop untuk mengurusi organisasi orang. Stop itu ya benar-benar berhenti gitu loh. Apapun alasannya, nggak ada urusan lah kita mau mengomentari rumah tangga orang, organisasi orang. Nah jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau mengenai nanti konteks di mana ya mungkin bukan pidana dan sebagainya, ini teman-teman saya ini memang spesialisasinya di itu ya. Kalau saya bilang ya, Mekanis Agor Indonesia dan ya kebetulan juga anggota DPC Pradi Jakarta Barat. Pradi DPC Jakarta Barat. Yang pertama kita ingin sampaikan bahwa per hari ini kita sudah membuat somasi terbuka kepada rekan senior Hotman Paris yang dalam preskonnya menyatakan pertama bahwa Pradi Otto tidak sah. Itu statement dia. Kita punya videonya, walaupun dia sekarang sudah membantah, dia bilang tidak pernah menyatakan Pradi Otto tidak sah, tapi kita punya videonya. Itu ada video asli sudah kita pegang, ada di menit 3.50 dan menit 3.58. Jadi
kita mohon kepada Hotman Paris, rekan Hotman Paris tidak lagi membantah sesuatu hal yang bertolak belakang dengan bukti yang sudah kita punya. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan Hotman Paris itu menyampaikan bahwa di sini ada kita sudah transkrip ribuan pengacara yang sudah mendapatkan kartu dengan tanda tangan Otto, konsekuensinya menjadi tidak sah. Nah, tadi pertama menyatakan Pradi Otto tidak sah, yang kedua menyatakan tanda tangan yang terdapat dalam kartu Otto, Pradi Otto itu tidak sah. Nah, kita menduga dua konten kalimat tersebut merupakan dugaan hoax, ya, pernyataan bohong. Nah, makanya dengan somasi ini kita berikan waktu kepada rekan Hotman Paris supaya mencabut pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada Ketua Umum kami, Profesor Otto Hasibuan, dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika dalam 2 kali 24 jam tidak meminta maaf dan tidak mencabut pernyataan tersebut, maka Pradi DPC Jakarta Barat akan melaporkan dugaan penyebaran berita bohong ini kepada kepolisian.